Dapat banyak uangnya ini. Kemana tadi malam kok katanya ini? Iya bang. Kemana tadi malam kok sempat tabrakan katanya? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan, safar ya? Iya safar. Sahabat Al-Wasilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini udah datang ini. Masih pagi-pagi belum ada anak-anak yang udah datang ini. Perlu ditiru pedagang ini. Rajin ini giat bekerja ini. Gak kenal payah, gak kenal sepi ya. Gak kenal hujan, gak kenal panas. Selalu dijalani ini. Masih benda-benda ini yang mau dijual ini. Oh langsung langsung dihidupkan ini ya. Oh goreng ini. Ikan. Oh, goreng ikan ini. Ikan paus. Mau digoreng ikan ayam. Masih belum panas ini, baru menyala ini. Baru dinyalakan kompornya. Nanti kalau udah panas langsung ini. Dari warung belum? Belum. Oh, makan di rumah ya? Di rumah. Iya, kalau pagi-pagi biasanya macam-macam ini. Di rumah belum siap menyiapkan makanan pagi, sarapan pagi ke warung. 10 aja. Udah berangkat. Kalau udah berangkat mbak ke warung biasanya kalau belum menyiapkan sarapan pagi. Tapi ini palingnya pagi-pagi subuh udah masak ya untuk sarapan. Itu apanya itu? Balado. Balado sama bawang goreng. Enak. Aduh. Kasih bawang goreng ini. Itu. Tahi. Itu apa itu? Tahi. Oh ikannya ini. Oh ini ikan ini. Ikan daging ikan ayam. Super itu ya. Ini super itu. Ini super ini. Bukan ini punggung ini. Punggung. Ini ayam ini. Nah, ini masih ditutup ini. Biar panasnya agak keluar. Ya, anaknya sudah menikah belum? Belum. Belum masanya. Kerja? Belum. Tugas. Hah? Tugas. Tugas saja ya. Masih ini masa tugas mengajar. Di mana? Morleken. Sumur licin, sumur licin. Cukup dulu. Enggak pulang ya, ada di sana ya. Iya. Berapa tahun biasanya tugasnya? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu bebas udah ya ya. Apa itu wisudaan? Ini kebul ini. Kebul ini. Ayamnya kebul digoreng. Ini nggak pakai wajan. Kalau pakai wajan tumpah-tumpah kalau keliling orangnya ini. Kalau pakai panci enggak ini. Nggak bisa tumpah-tumpah. Itu sisanya kemarin itu ya. Nggak apa-apa ini. Digoreng lagi itu ya. Nggak berubah rasanya ya. Nggak berubah rasanya. Kalau yang lainnya gimana kalau ada sisanya ini? Enggak apa-apa. Oh, langsung pressure ya. Nggak dibuang enggak? Kalau ini. Iya, kalau mie. Enggak apa-apa, masih kalau usah pressure enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa itu ya. Enggak apa rasanya agak berubah itu. Nah, Enggak berubah ini. Iya, mie setengah mateng ini. Kalau terlalu masak ini berubah rasanya. rasa sapi, rasa ayam. Iya.
Bang. Nggak ber... Wah ini udah dibalik ini. Panas bro. Nah, ini ya. Digoreng lagi nih yang sisanya kemarin ini. Itu didahulukan itu ya. Yang sisanya kemarin ini. Tapi nggak berubah rasanya ini kalau ayam ini. Digoreng lagi biar enak anget, biar masak lagi. Ini masih mau digoreng semua ini. Digoreng semua apa kalau ada yang beli nih? Kalau ada yang beli kok. Oh, kalau ada yang beli katanya. Kalau nggak ada yang beli nggak digoreng, nanti gimana nanti? Nggak anget nanti. Kalau digoreng duluan, keburu dingin. Untuk jualannya gimana? Yang dulu sama sekarang ini? Iya. Jualannya yang dulu sama sekarang gimana? Ada perkembangan apa ada penyusutan ini? Ada perkembangan. Iya. Lama-lama tambah Gimana? banyak pelanggan. Oh iya tambah banyak masyarakatnya ini. Anak-anak tambah banyak di sekolah ini. Enggak, kalau lihat dulu gerobaknya ini besar, sekarang malah praktis ini, simple ini, kecil. Kalau dulu kan besar itu ya gerobaknya itu. Karena gerobaknya besar kan banyak isinya itu. Apa memang gerobaknya yang besar? Gerobaknya yang besar. Oh, gerobaknya yang besar ya. Kalau isinya banyak sekarang ini. Tapi aja mati. Ini yang dijual ini tepungnya ini. Beliau buru beliau nyap-nyap. Untuk tandonannya di mana ini? Di sini lah tandonnya. Ini tepungnya ini. Ini nanti dohor ini habis. Kemarin jam berapa habis ini? Jam 1. Jam 1 ada di warung katanya, habis di warung. Orangnya marung itu banyak yang beli katanya ini. Kehabisan kemarin. Nggak sampai ke madrasah. Biasanya ke madrasah kalau sore. Ya ayamnya katanya telat ayamnya ini. Orangnya mau beli telat. Berapa? Dapat tas. Amak bumbu apa, Pak? Bumbu apa? Balado, saus. Macam dua ini bumbunya. Oh, balado katanya ini. Balado pedas ini. Jangan banyak-banyak nanti nggak habisan itu. Nggak. Menjual lama ini. Berapa tahun ada di sini? Ada berapa tahun ada di sini, Bang? Rolekor. 23 tahun ada di sini, daerah sini ya. Udah lama ini. Paling masih bujang ya ada di sini ya? Enggak, belum. Ibu Rakabin. Oh, baru menikah. Langsung jualan di sini, daerah sini ya. Banyak penghasilannya ini kalau Mulai si Mandi ya. Ini masih belum ini. Ibunya ini masih perawan, masih sekolah di sini. Iya, mulai si Mandi. Sampai sekarang ini umur kelas berapa? Iya. Sudah kelas 4. Baru kelas dulu kelas berapa ibunya itu? Mamanya itu. Kelas 1. 2 juga nih. Oh, itu masih kecil ya. Sekarang udah punya anak kelas 4 ini. Lama ada dari sini nih. Saya dulu jumpa sama bapaknya ini jualan popcorn dulu saya. Ini jumpa lagi sekarang ini. Kula Kak. Nah, ini digoreng ini. Goreng apa ini? Waduh, ikan ayam goreng buat tepung ini. Buat campurannya tepung ini. Pakai ayam ini. Ditutup agar ini panasnya agak keluar. Beli berapa itu satu ini? Tapi itu disuwir-suwir nanti ya. Disobek-sobek kecil-kecil itu buat campurannya tepung ini. Tandonannya ada di dalam. Ini lagi ya tandonannya ya. Ini. Tandon sini. Ini sama persis jualannya brown ini. Ada apa ini? Milur. Bukan milur ini. Apa namanya ini? Mie gulung.
sama iya persis ini tepung sama anu. Nggak pernah jumpa sama Bron. Enggak Imron kalau gini. Oh iya, lain-lain lokasi Imron itu. Sekarang punya hajat ini, kurang berapa? Jumat ini ya, Jumat angkat ini ya. Jumat yang akan datang ini. Halo. Ini anu kebul ini. Jadi buka. Oh, baru masang ini. Ini baru masang ini. Dibalik-balik. Oh, mantap ini enak ini ayamnya ini daging ini Prai, TK Prai. Ambil banyak lawan letak ini Kau boleh tahan anak-anak. Prai. Apa? ini mau beli ini baru nyampe udah ada yang mau beli nih, masih belum masak ini. Mau beli apa katanya kok anu itu? Mau kemana katanya yang mau beli itu? Mana naruh tas yang? Digoreng. Enak ini pakai ayam ini tepung ayam ini. Ditambah minyak. Ini masih belum datang anak-anak ini, baru datang orangnya. Oh dia di gepeng di apa itu? Dilebarkan ini, bukan dicubit. Kalau anu itu dicubit ini, kalau Imron itu pakai lembaran. Ajam tok yuk. Berapa satu gini? 1.000 satu lembar ini. Berapa Del? Ajam. Beli 2. Nah, itu ayamnya disobek itu. Banyak ngasihnya ayam ini. Kalau kurang nanti ayamnya gimana? Nyembelih lagi nih. Sosis. Oh, sosis dipakai. Oh gitu ya. Kalau kehabisan ayam sosis. Jadi nggak khawatir kehabisan ayam ini. Ganti isian. Seharusnya ayam ganti sosis. Nah, itu ayamnya itu. Nggak beli jangan. Iya ini. Pakai apa namanya tepung goreng ya? 1.000. Ini buat nih video ini. Konten video. Ini orangnya baru jumpa ini saya barusan kesini kan keliling-keliling kan, saya kan keliling-keliling kalau jualan ini nggak netap ini. Kalau bapaknya ini kan nggak kemana-mana udah ya, tetap di sini. Kadang-kadang ke Sedarum sana ini jumpanya dulu, nggak ingin kemana-mana kan, enggak. Apa gak ingin yang cari yang waris itu, yang itu, iya. Iya kalau laris ya, kalau tambah parah gimana nanti kalau pindah-pindah ya. Lagi pula kalau apa ini nggak biasa ya, nggak enak ya, nggak biasa tempatnya jualan ini. Oh, beli berapa ini? Beli 3, 4, 5 ribu. Nanti digunting-gunting enggak? Oh enggak, langsung di macam ini. Nah ini. Oh ya langsung di Ayo bumbu apa gunting. Oh balado ya, bukan saus ini. Pedas, super pedas. Balado pedas.
Oh, sobek itu, sobek. Rp3.000 itu. Ini 2.000. Enggak dibalik, enggak gosong ini ya? Enggak gosong ini. Oh, enggak ini. Masih cukupan ini. Kalau kurang apa itu keringnya gak enak ini. Kalau kurang matang. Ini sudah cukupan ini. Pakai balado. Enggak ada yang pakai saus ya? Ini sausnya ada ini. Sausnya ada ini. Suka balado anak-anak ini. Oh, ini sosis ini. Beli sosis ini. Kamu beli apa sosis ini? Sosis sama tepung ini ya. Beli berapa itu? 3.000. 5. 5.000. Bumbu tuh. Nggak Kasih apa? Balado. usah. Oh, gak usah ini. Sampai jam berapa nanti pulang? Ya, Jam 2. jam 2 sore ya. Oh, anu ya, masih setelah dari madrasah. Gak usah madrasah. Enggak madrasah. 12. Pukul berapa? 12. 12. Kalau madrasah dulu, kalau gak ke madrasah jam 12 pulang. Sholat di mana ya? Sholat di mana zuhurnya? Kalau ke madrasah? Madrasah. Di masjid tuh. Oh, masjid TK itu ya? Oh, situ ya. Bawa sarung barang ya? Iya. Iya, kalau bawa sarung ya mau sholat. Kalau nggak apa-apa, kalau suci tuh celananya iya. Nggak apa-apa, tapi kurang kurang sip. Anu tak ikut adzan di sana ya? Nggak adzan di sana? Enggak. Oh, makmum. Enggak. Tak makmum. Makmum tak warung gitu. Ada. Oh, warung dulu ya? Oh, gitu ya. Makan siang ya? Di warung. Ada punya langganan tak? Iya, warung. Oh, Iya, warung. oh, berapa satu porsi warungnya itu? Iya. Satu porsi berapa kalau makan di warung situ? 2.000. 8.000 sama kopi. Oh, 8.000 sama kopinya. Enak udah 8.000. Ikan apa? Ikan sate. Ikan tempe. Oh, tempe. Loh, 8.000 kok tempe. Enggak pakai telur dadar itu. Enggak. 8.000 sama kopi sama kerupuk. Oh, iya. Lengkap. Itu lengkapnya udah sama kopi, minumnya sama kerupuknya sama apa itu sama ngopinya itu. 8.000 ya murah. 8.000. Kalau di perkotaan di atas itu ya. Kalau di perkotaan ya. Hei, tak nyapa kok sekali kan, Nak? Beli tepung sama mie katanya. Tepung goreng sama mie aci. Meneng ayo akan mata. Oh, loh ini model lagi nih ya. Tahu saja. Kalau nggak pakai ayam di model gini. Kalau pakai ayam di apa itu dibuat gepeng. Oh, nggak pakai ayam jadi di sumpit ini, dikecil-kecilkan. Ya banyak hasilnya nih, mulai dulu ya jalan ini ya. Udah punya anak berapa ya? Satu. Sudah mantu? Belum masa? Besar udah anak satu. Umur 19. 19. Oh, SMP. No. SMP atau SMA? 19 tahun. 9 tahun. Sudah lulus. Lulus SMP. SMA. Sudah lulus SMP. Tugas 2 tahun. Kemana? Raksan. Probolinggo ya. Mana Mana kabur orangnya ini? Mana orangnya yang beli ini? Ini masih belum ada yang datang anak-anak sekolah ini, masih sepi nih. Yang beli ini kabur ini, kemana ini?
orangnya agak gemuk itu, anaknya itu. Langsung ke barat barusan mungkin nggak pamit anaknya itu, langsung menghilang. Ini yang beli barusan ini, yang kabur ini baru datang ini, udah diambil udah. Beli berapa itu? Kok banyak itu? 5.000? 5.000 atau 7.000 tuh? Dicari-cari baru datang orangnya itu. Bal, manja bal. Ada pesanan ini. Iya, ada pesanan katanya ini. Oh, ini matang sudah ini. Modal berapa ini bang? Modal berapa ini semua ini? Modalnya? Iya. Modalnya nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya, serabutan udah ya. Perkiraan berapa ya perkiraan? Perkiraan 150. 150. Kalau pulangnya dapat uang berapa itu? Kalau pulangnya dapat uang Kalau berapa? dapatnya belum tentu. Berapa? 500. Loh, kok senyum-senyum orangnya ini? Dapat berapa nih? Modalnya 150, Iya. dapatnya 100. Oh, 100. 250 Iya, berarti ya? lama-lama botak. Iya. Iya. Udah manis. Belum ke warungnya ya, bensinnya itu. Dan lain-lain ini, minyak, saus. Kalau ini banyak ini hasilnya kalau ini ya. Kalau ini tepung itu. Kalau yang di atas ini palingnya satu bungkus dapat berapa itu? 2.000 kalau 3.000. Belum minyaknya itu. Ini model lagi nih ya. Basisnya itu yang dililitin tepung ini. Cepat orangnya kalau masak ini, singkat ini. Pedesan. Ya itu, singkat ini. Kalau di serbu anak-anak ini cocok ini, gesit ini orangnya kalau melayani ini. Cepat ini, penyajiannya ini. Pakai apa itu? Diiris-iris. Banyak yang beli ini. Loh, kenapa ini kok bolong ini lampunya ini? Ya bang, kenapa kok bolong ini bang? Tubruan. Tutup-ruan di mana bang? Oh ini ya, di jalanan nih ya, jalanan Mak, tadi apa? Tadi malam? Tadi malam. Oh tadi malam ya. Alimria. Alim siapa ini? Oh yang ditabrak tang? Gak ada lampunya tak gimana ya yang ditabrak itu? Ya bang, gak ada lampunya tak yang ditabrak itu? Jatuh. Oh jatuh. Menghindar ya? Menghindar ini katanya ini. Malam-malam ini. Mau ke mana itu katanya ini? Apa nih? Antrinya ini ini. Terakhir antrinya ini. Yang lainnya udah masuk ini. Yang lain udah masuk ini. Masih goreng orangnya ini. Udah masuk jalan tadi ini. Masih banyak ini abangnya. Berapa kilo itu bang? 10 kilo bang. Sesuk 3.000. Tahu sapan. Meneng kita usaha aja. Jangan bergurau. Jangan bergurau ini. Oh. Orangnya keburu-buru takut dimarahi bu gurunya ini. Lah pan tahu sapan. Nampas minyak pan. Ini Wes. maunya ini dipercepat ini penjualannya ini. Tapi berhubung anak-anak masih banyak ini. Banyak yang beli ini. Ini masih ada lagi yang datang ini. Ini mau pindah katanya ini. Mau pindah tempat. Ini yang lainnya baru datang ini. Dari sekolah yang lain ini mau pindah katanya. Pindah ke mana, ke utara apa selatan ini? Oh selatan ya. Mau pindah ke selatan katanya. Setarum.
Yang timurnya jalan itu ya? Iya, kalau saya pernah pagi-pagi ke sana, nggak ada orang kalau pagi-pagi. Kalau Iya lah. Boh, ini ya? Hmm. Oh, ini dari sana itu. Oh, Gantian pemain. pergantian nih katanya ini. Kalau istirahatnya rame, anak keluar semua kalau istirahatnya. Kalau pagi-pagi langsung masuk anak-anak ini Citarum. Anu ini masuk, tahu dia tadi anak-anak masuk ini. Orangnya hitung uangnya ini, banyak dapatnya uang pagi-pagi udah anu ini. Dapat banyak uangnya ini. Kemana tadi malam kok anu katanya ini? Iya bang. Kemana tadi malam kok sempat tabrakan katanya? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan safar ya. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami rekomendasikan tentang safar yang kami kutip dari berbagai sumber berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, dan ijma. Safar dalam bahasa Arab disebut perjalanan atau rihlah. Safar artinya bepergian atau perjalanan jauh. Sedangkan musafir artinya adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Juga bisa dimaknai sebagai pengembara. Bepergian bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan berbagai sarana transportasi untuk mengantarkan seseorang sampai pada tempat yang dituju. Seorang muslim saat melakukan perjalanan atau safar, ia tidak dapat terlepas dari aturan-aturan syariah Islam, mulai dari sholat 2 rakaat sebelum safar, doa menaiki kendaraan, menebarkan salam, juga anjuran pergi berkelompok atau rombongan. Nabi SAW pernah bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, andaikan orang-orang mengetahui akibat dari bersafar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Hadis Raul Al-Bukhari. Juga anjuran-anjuran dalam melakukan safar bagi orang muslim antara lain yaitu sebelum bepergian dianjurkan meninggalkan pesan kepada keluarga atau tetangga yang ditinggalkan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW, tidaklah benar bagi seorang muslim yang masih bertahan hidup 2 malam sementara dia mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan, melainkan wasiatnya sudah tertulis dekat kepalanya. Hadis Rawah Al-Bukhari dan Muslim. Juga sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, jika 3 orang atau keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin rombongan. Hadis Rawah Abu Dawud. Juga melakukan perjalanan pada hari-hari tertentu seperti hari Kamis dengan tetap berpegangan bahwa semua hari pada dasarnya baik, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk keluar atau bepergian pada hari Kamis. Hadis Rahul Al-Bukhari. Begitu juga berangkat memulai safar di pagi hari, sebagaimana keumuman sebuah hadis hasan atau pada waktu ad-duja, yaitu awal malam atau sepanjang malam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis Rawah Dawud. Hendaklah kalian bepergian pada waktu malam, karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam. Hadis Rawah Abu Dawud.
juga mendoakan untuk orang yang ditinggal, dan orang yang ditinggal pula juga mendoakan. Seperti sabda Nabi SAW, aku agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda, jika memberi pesan kepergian kepada seseorang, beliau bersabda, jawadakallahu at-taqwa wa ghafara laka dzanbaka wa yasyara laka al-khaira min haitsu ma kunta. Semoga Allah memberimu bekal takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun berada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan atau mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya: doa orang yang terzalimi, doa musafir, doa buruk orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun membaca tasbih Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan bersujud, serta selalu memuji Rabb kami. Dialah yang membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan segala musuh dengan keesaannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca doa keluar rumah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, maka dikatakan padanya, kamu akan diberi petunjuk, dicukupi kebutuhannya, dan akan dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh. Dan salah satu setan berkata pada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Berikut doa safar sesuai sunnah, mengutip dari ringkasan fikih sunnah Syed Sabiq oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahillahumma inni a'udzubika an udilla au adalla au azilla au ajalla au adlima au adlama au ajhala au yujhala layya. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya maupun kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zalim atau dizalimi, dari menjadi bodoh atau dibodohi. Rasulullah SAW ketika naik untanya untuk safar, beliau bertakbir 3 kali lalu berucap, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam safar kami, dan keridhaan dalam amalan kami. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini, lipatlah jauhnya jarak safar ini. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami dalam safar ini, dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar ini, dari pemandangan yang menyedihkan,
serta dari tempat kembali yang buruk, baik dalam perkara harta dan perkara keluarga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambahkan sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menebarkan salam ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Sahih dan Imam Al-Bukhari dalam Adab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika melewati seseorang yang lalu mengucapkan salam padanya, "Assalamu alayka wahai Abu Abdurrahman." Ibnu Mas'ud menjawab dan menambahkan, akan datang sesuatu masa di mana seseorang hanya akan meminta salam pada orang yang dia kenali saja. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, rombongan yang sedikit memberi salam terlebih dahulu kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang muda memberi salam pada yang tua, yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, yang sedikit memberi salam pada yang lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari. 2 orang yang sedang berjalan, siapa yang memulai salam, ia lebih baik baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam membalas salam dianjurkan membalas sama panjangnya dengan salam yang diberikan orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu atau dengan yang serupa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Lalu ada yang bertanya, apa saja ke-6 hal itu wahai Rasulullah? Bersabda, ketika bertemu ucapkanlah salam, jika diundang penuhilah, siapa yang dimintai nasihat berikanlah, jika bersin lalu memuji Allah, doakanlah, jika sakit jenguklah, jika meninggal iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Selain Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa penggalan kalimat. Siapa yang diminta nasihat berikanlah, dan hanya 5 butir hak saja, bukan 6. Juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 8845, Sahih Ibnu Hibban nomor 242, dan Sunan Ibnu Majah yang selafal dengan Al-Bukhari. Al-Mundhiri menambahkan beberapa riwayat dalam At-Targhib bahwa hak muslim dalam safar ini lebih dari 30, seperti saling memaafkan, menutupi aib, menyayangi dan menerima kelebihan serta kekurangan sesama muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari bab makanan ketika tiba dari safar, at-ta'am inda al-qudum. Safar adalah sepotong azab
siksa atau siksaan yang dapat menghalangi kalian untuk makan, minum, dan tidur. Jika kalian sudah menyelesaikan sesuatu urusan, hendaklah segera kembali pada keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW banyak memberi contoh teladan dalam adab safar, seperti memperbanyak doa karena doa orang yang safar mustajab, memberitahu keluarga pada kapan akan sampai, tidak ingin mengganggu keluarganya dengan mengetuk pintu rumah pada tengah malam, dan memilih tiba pada pagi atau sore, mencari teman perjalanan yang baik, dan sholat 2 rakaat begitu sampai di rumah. Sebagaimana safar traveling atau touring bisa bernilai ibadah karena safar itu ada beberapa macamnya, yaitu di antaranya ada safar yang wajib. Safar yang wajib yaitu menempuh perjalanan yang ia lakukan untuk menunaikan kewajiban, misalnya bepergian untuk menunaikan ibadah haji yang wajib, umroh yang wajib, menuntut ilmu agama yang wajib, atau kewajiban berjihad. Seperti halnya walimatus safar yang diadakan oleh seseorang yang dikarenakan akan melakukan suatu perjalanan suci, menunaikan ibadah haji dan umroh. Acara walimatus safar tidak pernah diadakan untuk perjalanan yang lain selain perjalanan haji dan umroh. Ia berarti bahwa walimatus safar itu berkaitan dengan naik haji dan umroh. Walimatus safar dengan diadakannya pesta atau tasakuran sebelum berangkat haji dan umroh, serta sekembalinya dari haji dan umroh adalah tradisi yang baik karena ada unsur silaturahim. Walimatus safar sudah ada sejak kolonial. Acara perpisahan untuk saling memaafkan antar calon jamaah haji dengan keluarga dan tetangga, dikutip dari laman MU. Hal itu diadakan karena biasanya hanya sedikit orang yang bisa kembali pulang ke tanah air akibat meninggal dunia di perjalanan. Sebab kala itu ibadah haji masih hanya menggunakan jalur laut dan bisa memakan waktu hingga 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Sehingga sekembalinya dari haji dan umroh juga diadakan acara pesta takuran silaturahim. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga terdapat riwayat penyambutan pada sahabat atas kedatangan orang yang baru bepergian, baik dari perjalanan haji, umroh, berdagang atau lainnya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi SAW tiba di Mekah, beliau disambut oleh anak-anak kecil suku Bani Abdul Muttalib. Lalu beliau menggendong salah satu dari mereka di depan dan yang lainnya di belakang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berkaitan dengan kekhususan walimatus safar haji dan umroh, Rasulullah menyatakan orang-orang yang menunaikan haji dan orang yang menunaikan umroh adalah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka meminta kepada Allah, Allah mengabulkannya. Jika mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Jika mereka meminta ampun, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka yang telah melakukan ibadah haji dan umroh diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Mereka pulang dari haji dan umroh bagaikan bayi yang baru lahir yang tidak ada noda dan dosa apapun. Walimatus safar sebetulnya adalah tradisi yang baik, tetapi kebiasaan ini malah bisa jadi salah dan tidak diperbolehkan
bila dilakukan secara berlebihan. Umpamanya, untuk memamerkan dirinya. Hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan riya. Allah sangat melarang perbuatan riya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'min billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali syai'in 'alaihi turaban fasabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan untuk safar yang lainnya bisa bernilai ibadah juga, tentunya tergantung niat dan tujuannya. Begitu juga termasuk safar yang bisa bernilai ibadah, yaitu pada waktu luang di saat melakukan safar dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat, seperti halnya membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, membaca buku Islam yang bermanfaat, browsing situs-situs Islam. Seperti dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis Tirmidzi nomor 2317, Ibnu Majah nomor 3976. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan safar yang sunnah yaitu menempuh perjalanan yang dianjurkan atau disunahkan seperti halnya bepergian untuk melaksanakan ibadah haji umroh yang sunnah, juga jihad yang disunnahkan. Sedangkan safar yang boleh yaitu bepergian, misalnya bepergian untuk berdagang, barang-barang yang halal, hal-hal yang diperbolehkan. Sedangkan safar yang diharamkan yaitu menempuh perjalanan untuk melakukan perkara yang haram, misalnya menempuh perjalanan untuk sesuatu kemaksiatan, mau berjudi, mencuri, berdagang khamr atau minuman keras dan lain-lain. Safar yang makruh yaitu misalnya melakukan perjalanan atau bepergian seseorang diri tanpa ada yang menemani. Bepergian seperti itu dimakruhkan kecuali untuk melakukan hal-hal yang sangat penting. Sedangkan safar mubah yaitu bepergian sekedar jalan-jalan atau liburan. Hal tersebut bisa bernilai ibadah dengan dua syarat yang mesti dipenuhi, yaitu melakukan dengan niat yang benar sebagai wasilah atau al-wasilah
perantara dalam rangka menyupport amalan soleh. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dari dalam rangka mengharap wajah Allah, melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai pun sesuap makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu. Hadis Sahih Bukhari nomor 6373 dan Muslim nomor 1628. Di sini disebutkan dengan niat ikhlas mengharap pahala di sisi Allah, barulah perbuatan yang asalnya bukan ibadah bernilai ibadah dan berpahala. Hal yang bukan ibadah jika dijadikan sebagai wasilah atau al-wasilah pada ketaatan atau ibadah dapat bernilai pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yad'una mawdi'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa wasilah yang mendukung terwujudnya ibadah dianggap sebagai ibadah pula dan berpahala di sisi Allah. Qawaid Ma'rifat Al-Bidah halaman 107. Contoh safar yang mubah bisa bernilai ibadah yaitu safar yang diisi dengan amalan soleh seperti zikir, baca Al-Quran, bertasbih, tahmid, tahlil, dan lain-lain. Juga safar sambil bakti sosial pada masyarakat fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa, walau ada liburannya, namun bisa raih pahala. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dengan niatnya itulah yang menjadikan safar tersebut menjadi ibadah. Dalam melakukan safar yang jauh maka kita dapat mengqashar sholat wajib kita. Sholat qashar merupakan rukhsah atau keringanan bagi orang yang bepergian jauh. Juga mengqashar sholat hanya dapat dilakukan jika kita sedang bepergian jauh, terutama safar atau perjalanan yang disertai kesulitan, sehingga tidak punya alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kamu bepergian di bumi,
maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bahkan menurut pendapat ulama yang kuat, mengqashar sholat ketika dalam perjalanan hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya sering menemani Rasulullah SAW, dan ketika dalam perjalanan beliau tidak pernah menambah sholat fardunya dari 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat dalam sholat fardu. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat seperti sholat zuhur, asyar, dan isya, disingkat menjadi 2 rakaat. Seorang musafir dapat mulai melakukan sholat qashar setelah dia keluar dari daerahnya. Rasulullah SAW belum pernah qashar ketika masih di rumahnya. Dia akan qashar ketika sudah berangkat safar dan di luar daerahnya sendiri. Demikianlah yang dianut mayoritas ulama, namun ada sebagian salaf yang memperbolehkan sejak masih di rumah. Syekh Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan, mayoritas ulama berpendapat bahwa qashar disyariatkan ketika sudah meninggalkan tempat tinggal dan keluar dari negerinya. Itu adalah syarat dan tidaklah sempurna sampai dia masuk atau pulang atau rumahnya. Ibnu Munzir berkata, aku tidak ketahui bahwa Nabi mengqashar di antara semua safar-safarnya kecuali setelah dia keluar dari Madinah. Anas berkata, aku sholat zuhur bersama Nabi di Madinah 4 rakaat dan di Dzulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Jamaah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi musafir agar dapat melakukan sholat qashar yaitu perjalanan berjarak jauh sekurang-kurangnya 81 km atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam. Perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat. Syekh Syed Sabiq rahimahullah mengatakan, Ibnul Munzir dan lainnya telah menukilkan bahwa dalam masalah jarak ada lebih dari 20 pendapat. Dari puluhan pendapat ini, yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah qashar baru boleh dilakukan jika jauhnya perjalanan 4 buruj, yaitu sekitar 88,656 km. Berdasarkan perilaku para sahabat yang mereka menyarankan qashar jika jarak perjalanan sudah sejauh itu. Inilah pendapat yang lebih aman dan dipilih oleh Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berikut ini, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar sholat sebelum jarak 4 buruj dari Usfan menuju Mekah. Al-Khattabi berkata, ini riwayat yang paling sahih dari 2 riwayat Ibnu Umar Al-Mughni. Berikutnya yaitu berniat mengqashar sholat pada saat takbiratul ihram. Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menunaikan kepentingannya dan ia tidak niat mukim atau menetap, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah terkecil. Untuk melakukan sholat qashar atau ringkas rakaat sholat fardu, yaitu seperti biasanya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil menghadap ke kiblat. Niat sholat qashar zuhur ialah
Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala. Niat sholat fardu duhur secara qasar 2 rakaat karena Allah. Sedangkan niat qasar sholat asar ialah usolli fardul asri rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala, artinya niat sholat fardu asyar secara qasar 2 rakaat karena Allah. Sedangkan niat qasar isya ialah usolli fardul isya'i rakaataini qasran adaan lillahi ta'ala, artinya niat sholat fardu isya secara qasar 2 rakaat karena Allah. Apabila qasar secara berjamaah, maka tinggal menambah kata imaman kalau sebagai imam atau makmuman kalau sebagai makmum sebelum kata lillahi ta'ala, yang berarti usolli fardul isya'i rakaataini qasran adaan makmuman lillahi ta'ala. Juga dibolehkan bagi seorang ketika dalam perjalanan untuk menjamak 2 sholat untuk dilakukan pada satu waktu, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Menurut jumhur ulama, kebolehan mengqasar dan menjamak sholat ketika dalam perjalanan itu tidak hanya sewaktu dalam perjalanan, tetapi juga ketika singgah atau menginap di suatu tempat. Jika seseorang menetap di suatu tempat untuk melakukan keperluan atau mengurus keperluannya, tetapi dia tidak meniatkan dan tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di tempat tersebut, maka jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat ia masih dianggap dalam perjalanan. Sedangkan jika seseorang berniat untuk menetap selama beberapa waktu di suatu tempat, perlu seperti untuk wisata, tugas kerja, silaturahim, dan belajar, jumhur ulama berpendapat berakhirlah hukum safar dan ia harus melakukan ibadahnya sebagaimana ibadah orang yang menetap, tidak mengqasar dan menjamak sholat fardunya. Sementara itu jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali berpendapat jika seseorang berniat menetap di suatu tempat selama 4 hari, habislah masa keringanan baginya untuk mengqasar dan menjamak sholatnya. Seseorang yang safar dapat menjamak sholatnya sesuai hadis Nabi SAW. Dari Anas ibnu Malik diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya dalam perjalanan. Hadis rawi Ahmad dan disahihkan oleh Al-Narqud. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak yaitu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Menjamak kedua sholat dalam satu waktu dilakukan secara berurutan tanpa diselingi aktivitas apapun. Untuk itu setelah kita salam langsung berdiri lagi untuk sholat berikutnya atau sholat kedua. Sedangkan sholat yang dapat dijamak adalah sholat zuhur dijamak dengan asyar dan sholat maghrib dijamak dengan asyar. Sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun. Sholat jamak ada 2 macam. 1. Jamak takdim, yaitu melakukan sholat zuhur dan asyar di waktu zuhur atau melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Syarat jamak takdim dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama misalnya zuhur dahulu kemudian asar dan maghrib dahulu kemudian isya. Niat jamak dilakukan pada sholat pertama berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau
lain-lainnya. Niat sholat jamak takdim duhur dan asyar dilakukan saat waktu duhur. Usolli fardhu duhri arba rakaatin majmu'an ma'al asyri adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat duhur, langsung dilanjutkan sholat asar dengan bacaan niat. Usolli fardhul asri arba rakaatin majmu'an ma'ad duhri adaan lillahi ta'ala. Niat sholat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'it takdimin adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya dengan bacaan niat sebagai berikut. Usolli fardhul isya'i arba rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'it takdimin adaan lillahi ta'ala. 2. Jamak takhir, yaitu melakukan sholat duhur dan asyar di waktu sholat asyar, atau melakukan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Syarat jamak takhir: niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Niat untuk sholat jamak takhir duhur dan asar. Usolli fardhu duhri arba rakaatin majmu'an ma'al asyri adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat duhur, langsung dilanjut sholat asar dengan bacaan niat. Usolli fardhul asri arba rakaatin majmu'an ma'al duhri adaan lillahi ta'ala. Niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jam'at ta'khirin adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjutkan dengan sholat isya dengan bacaan niat. Usolli fardhul isya'i arba rakaatin majmu'an ma'al maghribi jam'at ta'khirin adaan lillahi ta'ala. Jamak sholat fardu karena adanya keperluan atau kesibukan. Hal ini boleh dilakukan walau sedang di rumah, tidak sakit, tidak hujan, dan tidak bepergian, akan tetapi dia sedang ada kesibukan yang berat yang tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan, kesibukan itu membawa bahaya baik bagi dirinya atau orang lain, seperti dokter yang sedang membedah pasiennya, penjaga pintu kereta, penjaga pos keamanan di sebuah negeri atau perbatasan. Sesuai hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah pada hari saat tidak ketakutan dan tidak hujan. Hadis riwayat Muslim nomor 1667. Berikutnya adalah sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar artinya sholat yang boleh untuk kita jamak dan sholat yang boleh kita qashar sekaligus. Umpamanya, mengumpulkan sholat duhur dengan sholat asar pada waktu asar, dijamak dan diqashar masing-masing menjadi 2 rakaat. Apabila kita tidak mau qashar, maka boleh dijamak saja, masing-masing 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asyar 4 rakaat. Adapun niatnya sebagai berikut. Niat sholat qashar dan jamak takdim. Usolli fardhu duhri jam'i takdimi bil asri qashran rak'ataini lillahi ta'ala. Niat sholat qashar dan jamak takhir. Usolli fardhu duhri jam'i takhiri bil asri qashran rak'ataini lillahi ta'ala. Juga dalam melakukan safar yang jauh, kita diperbolehkan mukel, membatalkan puasa dengan
berbuka kalau memang tidak kuat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang masalah safar dan keringanannya. Untuk rekomendasi tentang puasa lebih lanjut, silahkan simak video kami pada yang terdapat kata puasa, terdapat huruf besar-besar darinya. Juga tidak lupa dukung terus channel kuliner Al-Wasilah ini kalau memang itu bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalam. Ayo, dandan Ya. Udah, saya mau ke utara, Pak. Ntar lagi. Oh. Ini pakai jagang ini. Mau balik ke selatan lagi. Orang selatan mau ke selatan lagi nih. Ambil istirahatnya ya. Sedarum sana. Rame istirahatnya sana. Ini mau berangkat ini. Makasih ya. Sip. Pikiran, mending renyang.